Selamat datang sekali lagi di The Weekly Wise. Terima kasih sudah mau nonton di YouTube atau dengerin di Spotify. I don't know, it's up to you. Terima kasih yang jelas sudah mau dengerin gue ngoceh sekali lagi. This exact video is super exciting for me, personally. Karena video ini bukan cuman ngomong kayaknya ya. Bukan cuman gue mau mengeluarkan sesuatu, tapi I use this video to manifest, untuk manifesting, untuk harapan gue sebenarnya ketika awal gue merencanakan video ini, semoga ketika gue keluarin ini itu bisa jadi afirmasi lagi balik ke gue. Semoga gue jadi lebih ke triggered untuk manifesting, untuk akhirnya gue bisa ke arah sana gitu loh. And for me personally tuh ini buat jadi sebuah track record aja gitu kali ya. Mungkin ini diary gue, ini jurnal gue several years from now on. I don't know, 10 years, 20 years from now on. Ketika gue nonton video ini lagi, I knew I made it. Dan gue, at least gue tahu gue udah punya visi ini bertahun-tahun. Soal cita-cita, soal impian, soal what I'm trying to be, what I want to be in this life, in any sort of way. Where do I start? Gimana mulainya ya? Intinya gini, gue punya banyak waktu untuk mikir gitu ya, untuk menyendiri, untuk merenung what I'm really trying to be in this life, in all sort of way, in all sort of field. Gua what kind of work do I want to work, ya gitu pokoknya. What kind of life that I want to live in, what kind of field that I want to be in, di mana gue ingin berkarya, di mana gue akan menjadi apa gitu. And to be honest, up until this point I don't really know. Dan kayaknya kalau terlalu muluk-muluk juga susah kali ya. Tapi gue setelah banyak mikir itu, gue kayaknya menemukan sebuah pucuknya gitu kali ya. Ini visi gue. Dan ini dibilang spesifik, dibilang enggak spesifik, juga lumayan spesifik. Tapi if you ask me what I want to be now, I would simply say I want to be a master at something. I want to be an expert. I want to be a specialist at some sort of field. Dalam satu bidang, dalam satu lapangan tertentu. Dalam bidang apa? I don't know. Dalam konteks apa? I don't know. How? I don't know. When? I absolutely have no idea about it. But what I know is I want to be an expert at something. Itu sih yang pikiran gue yang pertama. Either misalnya bener di tentara, di business, in entertainment, and so on. I don't know, tapi gue pengen menguasai satu hal. Gue akan breakdown ini semuanya buat lo. Sampai apa yang ada di hati gue ini nyampe mungkin ke lo semua. Jadi kita semua bisa manifesting di sini semua. Semoga ide ini, ya gue nggak tahu lah ini nyampe ke lo gimana, tapi ini gue ngomong buat diri gue sendiri, untuk aspiring myself. Gue akan jelasin semuanya mulai dari alasan segala kecabangannya yang ada di kotak gue. Tapi gue akan mulai dari sini dulu. Sebenarnya expert seperti apa yang gue maksud? Gue mau jadi master yang seperti apa gue maksud? Gue suka menganalogikannya kayak gini misalnya. In a medical world, dalam kedokteran. Lo jadi dokter, awalnya lo jadi dokter umum dong pasti ya. Habis jadi dokter umum, baru lo punya kesempatan untuk masuk. Setelah lo tahu umum, lo baru masuk ke spesialisasi. Misalnya lo tadi umum, ini gue
ngaco ya, maksudnya I don't know if this gonna be identical or medically correctly, gue nggak tahu. Ini pengandaian gue aja. Misalnya lu masuk ke umum, terus lu masuk pilihnya ke bagian mata, tadinya umum sekarang ke mata, itu udah expert menurut gue belum? Apa yang ada di pikiran gue misalnya setelah mata lo masuk ke sesuatu yang lebih spesifik lagi, ke satu penyakit yang misalnya oke, lo tahu this is critical to be mastered on, katarak misalnya. Oke, lo melihat this needs to solve, this problem needs to solve, akhirnya dari mata lo fokus ke dalam satu spesifikasi lagi yang lebih kecil lagi, kolam yang lebih kecil lagi, itu katarak. Dan menurut gue expert adalah lebih lanjut lagi daripada itu. Misalnya ketika lo masuk lagi ke katarak, lo melihat oke, ada yang lagi harus gue kuasain, katarak mata kanan misalnya dari satu kolam yang jelas-jelas namanya saja sudah umum, dokter umum, lu masuk ke spesifikasi yang lebih kecil, ke satu sisi yang lebih pendek namanya mata, dokter mata, terus lebih kecil lagi katarak, terus lebih kecil lagi mata kanan gitu. Menurut gue itu baru namanya master, baru itu namanya ahli menurut gue. Of course gue seru banget kalau misalnya bisa belajar lebih lanjut lagi. Itu master menurut gue. Misalnya tentara masuk ke kecabangannya ada infanteri, misalnya lalu bersama korps gitu ya, bersama prajurit dari infanteri masuk ke sesuatu yang khusus, yang elit, Kopassus misalnya. Lu jadi jenderal Kopassus, gue jadi jenderal Kopassus misalnya. Terus spesifikasi gue apa lagi nih? Selain kecabangan gue infanteri, udah masuk apa namanya, ngakar infanteri, cabangnya lagi Kopassus, cabang lagi misalnya gue akan jadi ahli master pertempuran hutan misalnya. Ngerti gak maksud gue? Jadi bener-bener spesifik at one point, at one specific matter. Jadi pikiran gue adalah misalnya kalau lu dokter, ketika ada orang sakit di belahan dunia manapun, kalau ketika dia dapat penyakit itu, dia tahu, oh lu harus ke dokter ini di negara ini because he is damn good master. Misalnya presiden butuh sesuatu dari tentara, misalnya oke, gue mau ngirim untuk perang di negara ini kondisinya hutan, oh one name popped out, ada satu nama yang akhirnya pop out, kita harus kirim masternya, jenderal ini kirim, dia pasti menang di hutan, dia rajanya hutan, dia tahu seluk-beluknya hutan, dia tahu bagaimana buat trap, mendesain defense di hutan sedemikian rupa sehingga winning rate-nya sangat tinggi, dan dia akan jadi master di situ. Master. Menurut gue itu master. Why mastery is such an important thing to me? Ini seru karena gue udah coba coret-coret nih di kertas. There's a million reason about this kind of things. Tapi gue bisa mengkerucutkan ini jadi dua hal. Ada satu reason yang sangat-sangat logis, yang sangat-sangat intuitif banget, bisa kita diskusikan dan insya Allah pasti lu paham. Ada satu reason yang cukup emosional buat gue, kenapa such mastery is an important things for me. Gue akan coba mulai dari sisi intuitifnya dulu. Tadi gue udah coba jelasin breakdownnya dulu, menurut gue mastery itu apa. Sekarang gue akan coba jelasin alasannya kenapa ini jadi sesuatu yang penting banget buat gue. Secara logika, secara intuitif, secara penjabaran yang logis banget. Mastery atau spesialisasi atau expertise, menjadi expert dalam suatu bidang, it speaks volume about yourself, I think. Ketika lo sudah diakui,
you have the recognition of being a master, of being an expert, of being a specialist onto something, in something, and people recognize you. People lo diakui sebagai expertise itu. It speaks volume. Itu menyebarkan satu value yang sangat tinggi. Dengan menyandang gelar master itu, lu sudah pasti akan disandangkan dengan yang namanya hard works. Of course, it speaks focus, it speaks persistence, it speaks patience, it speaks istiqomah, it speaks kecerdasan, intuitive, and so on and so on and so on. Karena being a master, everyone know being a master at something, and truly a master, it ain't easy. Keren ya, nggak gampang sama sekali. Sehingga kalau lo sudah bisa menyandang itu dan orang sudah tahu semua lo menjadi master dalam satu bidang yang spesifik itu, maka yang tadi gue sebutin itu semua akan ngikut semua langsung ke lo. Hard works, patience, kesabaran, kerja keras, persistensi, istiqomah, kecerdasan, itu semua akan otomatis nempel ke lo. Value lo akan jadi sesuatu. Tapi tentu saja high gain, high risk, long story. It's not an easy thing. It's not an easy path, but it is a path worth fighting for, menurut gue. Of course. Ada satu lagi yang alasan, itu tadi yang logis. Satu lagi alasan yang cukup emosional buat gue, dalam artian cukup personal buat gue, kenapa gue mastery di sini menurut gue sangat-sangat penting. Wah, ini seru banget dan ini deep banget sih buat gue. Karena ini mengorek salah satu karakter buruk gue kali ya. Salah satu my pet peeves, my ugly sides. Ada satu diri gue yang gue coba korek ketika gue bilang mastery ini. Jadi ceritanya gue tuh orang yang sedikit tidak fokus, atau sangat tidak fokus kali ya. I don't know how to describe this perfectly, but nggak fokus mungkin jadi salah satu cara yang paling baik. Nggak fokus, nggak istiqomah, nggak persistence lah, nggak lurus terus gitu orangnya. Jadi gue suka hopping orangnya, habis kesini terus apa nih sulit nih atau nggak seru, bosen, gue loncat ke sini. Gue mau coba ini, gue mau coba itu, gue panasan orangnya. Gue bikin ini, terus gue lihat, terus gue bikin ini. Awalnya semangat, terus tahu-tahu mandek, terus gue lihat kok yang ini lebih seru nih. Padahal yang ini lagi proses, gue tinggalin. Dan itu terjadi beberapa kali, even when I was a young boy. Ketika itu terjadi waktu lo kecil banget, mungkin kan itu jadi salah satu tanda karakter kali ya. When I was a little boy, ketika gue SD, gue ikut taekwondo. Habis itu futsal. SMP tuh gue nggak banyak sih. SMA gue ikut panahan, gue ikut sinematografi, gue ikut pramuka, and it all vanish hilang gitu. And ketika lo melakukan sesuatu dengan nanggung kan jadi akhirnya nggak ada apa-apanya gitu, nggak berkesan sesuatu yang masif gitu. Bayangin kalau misalnya gue punya kesadaran mastery ini dari dulu gitu, misalnya, dan I choose specifically one field, misalnya gue pilih karate, taekwondo, mungkin gue sekarang gue 19 tahun, gue udah item strip lah kalau gue lanjutin mastery. I became a master of taekwondo. Gue sekarang udah bisa ngajar, gue sekarang udah bisa petantang mungkin. Let's say I choose I don't know, pramuka.
ketika misal gue punya consciousness, kesadaran mastery ini, mungkin gue udah jadi pramuka Garuda, atau gue malah jadi sekarang Mabi apa tuh ya, pokoknya yang ketua kakak Mabinas gitu deh, yang nasional gitu, atau pramuka Garuda. I could be that ketika gue punya consciousness seperti ini. I don't know why specifically, but all I know is this is a very very dangerous matter. Ini satu tabiat yang sangat-sangat jelek sendiri, dan alhamdulillah gue banyak teman yang ngingetin. Nggak banyak sebenarnya, ada yang ngingetin gue, dan awalnya gue kayak anjir, gue kesinggung banget gitu, bukan kesinggung ya, gimana, kayak jelek banget gitu loh. Iya, gue gembel banget, gue sana sini, I don't know how to focus, I don't know what to focus on, I don't know what to grasp, gue nggak tahu apa yang mau gue pegang. Akhirnya ketika gue kebanyakan ini, ya nggak ada yang kepegang bener, nggak ada yang kekunyah bener gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ini peribahasanya, you bite more than you can chew. Lo menggigit lebih dari yang lo bisa lo kunyah. Akhirnya nggak ada yang selesai juga, dan nggak ada yang mastery sampai saat ini. Akhirnya gue cuma dapat segelintir situ doang. And I really want to work on that. I really want to improve that kind of myself, that side of me. I don't wanna be, gue gak mau ecek-ecek gitu loh. I want to leave a mark. Gue pengen meninggalkan suatu jejak, dan menurut gue satu-satunya cara adalah dengan menjadi master, dengan menjadi ahli. Ketika gue menjadi ahli kan artinya gue menyelesaikan sesuatu dong ya, sampai akar-akarnya, baru namanya ahli. Ya nggak mungkin ahli ini terus ahli itu, ahli segala hal kan, nggak mungkin kan. Nah, nanti gue akan juga bahas soal generalis. Itu mungkin beberapa alasan soal gue. Oke, terus misalnya gue juga punya pemikiran gini. Awalnya gue nggak tahu ini gue denial atau ini pemikiran gue yang crossing, yang ada di pikiran gue, diskusi di pikiran gue gitu ya. Kadang gue mikir gini, ya tapi kan general juga wajib dong. You have to be a generalist sometime too. Lo harus juga bisa general, lo harus juga bisa tahu ini, harus tahu itu. Iya, tahu, penting, betul. Tentu lo harus tahu, gue harus tahu ini, harus tahu itu, gue harus. Tapi ya kan hanya untuk sebatas ngobrol paling, hanya untuk sebatas tahu, hanya untuk sebagai referensi menentukan sesuatu, atau sebagai petunjuk awal gitu loh. Generalis menurut gue ya penting juga, tapi until what point, sampai mana gitu, sampai sejauh apa you can be a generalist for your whole life, menurut gue pribadi. Karena toh suatu saat lo akan kecemplung ke suatu field. Lo kan gak bisa ngurusin segala sesuatu. Lo kan bukan malaikat, gue bukan malaikat. Itu gue ngomong buat diri gue sendiri sih. Ya lo nggak bisa ngurusin sesuatu. You can bite into it. Lo nggak bisa gigit segala hal. You have to choose something to be specific on. Dan it's the road to mastery menurut gue. Of course, as I said before, it's not an easy path. It is in fact a very very hard one, a very very cruel, it's a very very tough one to bite gitu. Ini perjalanan yang akan sangat susah, sangat menyebalkan, sangat menyakitkan. But it is a journey worth fighting for gitu. Menurut gue ini ada sebuah perjalanan yang worth it untuk dijalani. Semoga ini jadi manifesting buat gue gitu. And I said this sekali lagi supaya mungkin bisa masuk lagi ke otak gue,
and really move me to chase what I want to chase. It's hard, man. I can't believe. Memulai sesuatu, orang kan sering bilang memulai sesuatu tuh susah ya. Bener, mulai sesuatu tuh susah. Tapi yang jelas lebih susah adalah mempertahankan itu gitu. Dan gimana cara master itu, orang-orang yang ahli dalam satu hal itu, mereka melakukan hal itu berpuluh-puluh tahun. Itu yang masih gue cari sampai sekarang. If I really want to be a master at something, of course I have to do something that I willing to give my life to. Ya nggak? And that is what I'm searching for gitu. Semoga gue nggak denial ya, gue nggak banyak alasan dengan alasan gue mencari passion bla bla bla, no. Ya gitu deh pokoknya. Dan semoga ketika dalam perjalanan ini gue ketemu batu gitu, ketemu tembok, we make a hole through it, we made it and we succeed. Mastery. I don't know how, I don't know why, I don't know when, I don't know who I'm gonna share the journey with. I don't know in what field. Gue nggak tahu dalam bidang apa, gue nggak tahu kapan, nggak tahu dengan siapa, dan nggak tahu caranya apa. And I pray to God with all of my heart that I will get there gitu. Bismillah aja. Bismillah. Mastery, menjadi seorang ahli, menjadi seorang expert. Sekali lagi terima kasih dengerin gue. I hope you learn something. Aduh, jangan learn something deh. Gue nggak berharap apa-apa. Terima kasih aja udah mau dengerin gue. Dan gue berdoa pertama untuk diri gue sendiri dulu, karena gue ngomong ini untuk diri gue sendiri dulu pertamanya. Semoga gue bisa manifesting and bijak 20 years from now on, 30 years from now on. You maybe have a child. I don't know if this world still exists or not. I bet the war is already starting. But I hope you made your way into an expert of something. You made it in life. Have a good life, and so on and so on and so on. Thank you. Bye.